Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa itu variabel penelitian. Jadi, ini adalah salah satu mata kuliah di metodologi penelitian yang mana kita harus tahu apa itu variabel penelitian. Jadi, untuk memudahkan kita ketika nanti kita akan melakukan penelitian. Oke. Jadi, ini adalah capaian yang harus didapatkan atau kemampuan yang harus didapatkan mulai dari definisi, macam-macam variabel penelitian, skala ukur variabel, hubungan antar variabel, definisi operasional variabel. Ini review sebentar tentang proses penelitian. Nah, fokus kita sekarang kan variabel. Jadi dari seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa penelitian ini dibuat atau dasar dari penelitian dari masalah ataupun fenomena. Baru setelah itu kita dapat mengidentifikasi, mencari faktor penyebab ataupun hubungan dan juga solusi. Sehingga nanti bisa kita tegakkan untuk rumusan masalah. Nah, dari ketiganya kita bisa melihat dari tinjauan pustaka. Jadi menentukan fenomena ataupun permasalahan, nah rujukannya kita bisa melihat dari tinjauan pustaka, bisa dari berupa buku, artikel maupun jurnal yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari pertanyaan penelitian itu tadi nanti akan ada jawaban sementara atau dikatakan sebagai hipotesis penelitian. Nah, dari sana kita juga bisa melihat apa saja variabel yang nanti kita akan teliti. Oke, apa sih sebenarnya variabel penelitian itu? Jadi variabel merupakan karakteristik individu atau objek yang dapat mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda untuk individu atau objek yang berbeda. Nah, karena kita akan mengukur variabel penelitian, ya berarti harus ada nilai, skor atau ukuran. Jadi kita tidak bisa mengukur kalau tidak ada nilai atau skor yang akan kita ukur seperti itu. Jadi karakteristiknya bisa individu ataupun objek. Dalam hal pengukuran variabel, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu besaran tertentu dari sifat suatu objek ataupun orang, dan besaran dapat diukur atau absorbable. Jadi bisa diukur ya, karena memang penelitian itu adalah ya memang harus dapat kita ukur. Kalau tidak bisa kita ukur ya berarti nanti untuk melakukan ujinya pasti akan kesulitan gitu. Terus nilainya berbeda-beda pada pengamatan berikutnya. Nah, itu. Nah, di sini sebenarnya kedudukan variabel dalam struktur ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah, jadi ketika kita akan melakukan suatu penelitian, nah jenjangnya ini kan ada mulai dari data, terus juga empiris sampai konstruk, berubah, dan juga teoritis. Nah, variabel ini pada tingkatan empiris yang mana adalah suatu informasi atau ada empiris itu adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi ataupun percobaan. Nah, mudahnya adalah seperti itu. Nanti kalau untuk terkait dengan konstruk, berubah, dan teoritis, nah itu nanti akan lebih dalam lagi. Nanti Anda akan mempelajari di mata kuliah selanjutnya. Di sini jenis variabel. Nah, dasarnya adalah ya adanya hubungan antar variabel. Nah, macam-macamnya. Yang pertama ada variabel independen. Nah, variabel independen ini adalah stimulus ataupun sebagai prediktor. Nah, yang kedua ada variabel dependent atau output, efek, atau akibat. Yang ketiga moderator atau antara atau penyela. Nah, atau bisa dikatakan sebagai intervening yang memperkuat atau memperlemah hubungan independen dan dependen. Yang keempat ada variabel kontrol atau kendali. Nah, ini dikendalikan oleh
peneliti. Terus yang kelima ada yang dinamakan sebagai confounding variable atau variabel perancu. Variabel ketiga yang menekan atau mengganggu dan mempengaruhi hubungan antara dua variabel yang sudah ada. Nah, mungkin masih belum ada gambaran. Nah, ini contohnya adalah selanjutnya saya akan menjelaskan. Terus yang keenam ada random atau tanpa diduga atau berperan atau sengaja diabaikan. Nah, ini contohnya hubungan antar variabel. Yang pertama ada simetris. Nilai suatu variabel berubah jika variabel terkait lainnya juga berubah. Adanya persamaan perubahan nilai tapi bukan penyebab perubahan nilai, saling mempengaruhi interaktif. Nah, hubungan timbal balik atau fungsional korelasi ataupun semu. Misalkan hubungan ukuran otak dengan tingkat kecerdasan. Nah, misalkan kita akan mengukur dua variabel ini. Kira-kira ada nggak sih hubungan antara ukuran otak dengan tingkat kecerdasan? Apakah, nah pertanyaannya kan seperti ini. Apakah semakin besar ukuran otak itu tingkat kecerdasannya semakin tinggi atau semakin baik? Nah, kan seperti itu nanti pertanyaan penelitiannya. Atau sebaliknya, apakah ukuran otak yang kecil juga berhubungan atau mempengaruhi tingkat kecerdasan? Nah, itu salah satu contoh hubungan variabel. Nah, kalau yang tadi simetris, kita masuk di asimetris. Nah, yang ini yang biasanya sering dipakai. Nah, kalau yang tadi kan kerangka konsepnya hanya dua variabel ya, independen dan dependen. Nah, biasanya ini sering dipakai oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian. Jadi ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, gitu. Ini variabel independennya, nah ada dua. Nah, kemudian mempengaruhi variabel dependen. Nanti saya akan menjelaskan kalau sudah masuk di case-nya nanti seperti apa. Nah, ada juga hubungan variabel interaktif atau saling mempengaruhi. Kalau untuk yang tadi hanya salah satu. Nah, kalau yang ini dua-duanya, jadi ada timbal balik. Sering dijumpai pada komunikasi dua arah dan sama-sama punya kekuatan. Nah, ini contohnya pengaruh variabel. Nah, ini kan yang tadi kita juga sudah sempat menjelaskan tentang apa sih adanya variabel antara. Nah, kalau untuk yang tadi kan contohnya hanya variabel independen dan dependen saja. Nah, ternyata juga ada variabel antara. Nah, contohnya ini kalau masuk dalam suatu pertanyaan penelitian, misalkan seperti ini. Apakah ada hubungan antara kemampuan dengan produktivitas? Misalkan kemampuan berpikir, misalkan kemampuan berpikir dengan produktivitas kerja, misalkan seperti itu. Apakah kemampuan berpikirnya bagus, nanti bisa meningkatkan produktivitas atau kemampuan berpikir yang bagus, apakah produktivitas kerjanya bagus juga. Nah, gitu. Atau karena variabel independennya ada dua, ternyata produktivitas kerja itu bukan hanya dari segi kemampuan berpikirnya, ternyata motivasi itu juga berpengaruh juga. Nah, misalkan gitu. Dan dari keduanya, nah ternyata ada variabel antara, alokasi waktu. Nah, kemampuan yang yang bagus, motivasi yang bagus, kemampuan berpikir ketika alokasi waktunya cukup, nah ternyata produktivitasnya juga bagus juga gitu. Nah, ini juga ada kaitannya, juga ada hubungannya. Kemampuan seseorang di dalam berpikir ternyata juga setelah kita review atau setelah kita lihat dari literatur dan yang lain sebagainya, ternyata juga ada variabel lain. Nah, ada variabel antara, misalkan variabelnya alokasi waktu. Nah, seperti itu atau pengaruh satu variabel antara atau variabel penyela. Nah, motivasi orang bisa tinggi kalau alokasi waktunya cukup, misalkan, atau alokasi waktunya panjang, misalkan gitu, atau
kemampuan berpikir seseorang baik jika alokasi waktunya itu tepat atau baik atau panjang atau gimana. Itu ada juga pengaruh variabel penekan. Nah, ingat di sini variabel ini kan juga bisa bersifat positif dan juga bisa negatif. Misalkan kunjungan ke puskesmas. Jadi adakah hubungan kunjungan ke puskesmas dengan jarak rumah pasien dan juga transportasi yang sulit. Nah, itu ada hubungan atau tidak. Nah, itu kita juga bisa menelitinya. Nah, misalkan nanti ternyata benar ya, semakin jaraknya semakin dekat orang lebih bersemangat untuk melakukan kunjungan ke pasien. Nah, setelah Anda meneliti ternyata hasilnya seperti itu. Ternyata ada hubungannya. Nah, itu juga ternyata akses transportasi yang mudah dijangkau itu juga bisa berpengaruh atau berhubungan dengan kunjungan ke puskesmas gitu. Ini juga ada pengaruh variabel pengganggu. Jadi variabel independennya misalkan ada status sosioekonomi. Nah, ini juga variabel dependennya, terus sikap terhadap program KB itu seperti apa. Nah, misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, benar nggak kalau status sosial ekonominya bagus, apakah sikap program KB-nya itu juga bagus, juga welcome atau juga aware. Nah, kayak gitu. Atau malah sebaliknya, kayak gitu, semakin tinggi malah semakin nggak bagus atau negatif seperti itu. Nah, begitu juga kalau ditambah dengan variabel pengganggu, tunggu dulu. Nah, status sosio-kepegawaian yang status sosioekonomi yang seperti apa? Nah, ternyata ada variabel pengganggunya. Ya nggak semua, karena juga ada status kepegawaiannya, misalkan gitu. Apakah yang status sosial ekonominya benar nggak itu tinggi? Lihat dulu status kepegawaiannya seperti apa. Nah, gitu. Makanya untuk menghilangkan ataupun mengurangi variabel yang pengganggu ataupun perancu ini, kita harus paham betul dari variabel independennya ini. Jadi nanti di definisi operasional ataupun tinjauan teori yang kita angkat memang benar-benar dari variabel yang itu tadi, yang sudah bisa dikatakan sudah jelas, tidak ada variabel perancu yang lainnya gitu atau pengganggu yang lainnya gitu. Jadi bisa disiasati seperti itu. Nah, ini review tentang skala ukur variabel. Nah, skala ukur variabel ini ada kategorik dan numerik. Nah, kan di awal kan definisi variabel itu terukur ya. Nah, terukur. Nah, ini skala ukurnya ada kategorik, ada yang numerik. Nah, mudahnya kalau supaya kita ingat kategori, berarti kategori. Nah, ada kategori. Kalau numerik berarti number, berarti lebih ke angka. Nah, ini untuk gampang-gampangannya aja. Kategorik yaitu nominal, hanya bisa dikelompokkan sederajat atau tidak berjenjang. Nah, contohnya apa? Nah, habis ini saya akan jelaskan. Terus yang kedua ordinal, bisa diurutkan dan dikelompokkan berjenjang. Kalau yang numerik ada interval, diketahui jaraknya dan bisa dikelompokkan. Kalau yang rasio bisa dikalikan dan dikelompokkan. Jadi, tapi ada nol mutlak. Nah, nol mutlak itu apa? Nah, kita coba bahas di sini. Oke, jadi contohnya untuk yang tadi kan di yang nominal hanya bisa dikelompokkan. Jadi sederajat, tidak berjenjang. Mau dibolak-balik urutannya ya tetap. Contohnya apa? Misalkan suku, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, agama. Nah, itu nominal. Jadi tidak berjenjang ya, seperti itu. Kalau skala ordinal, nah misalnya contohnya baik, cukup, kurang,
Nah, ini kan antara yang baik, cukup, dan kurang ada jenjangnya gitu. Kalau yang yang nominal tadi mau kerjaannya apa ya sudah, bukan berarti kerjaan A itu lebih baik dari dari kerjaan B. Nah, seperti itu tidak. Jadi hanya mengklasifikasikan aja. Jadi sederajat, jadi tidak berjenjang. Terus kalau yang ordinal jadi ada baik, cukup, kurang, atau sangat, puas, puas, kurang puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Jadi ada nilainya. Misalkan baik itu nilainya 3, cukup itu 2, kurang itu 1. Misalkan 5 itu sangat puas, 4 itu puas. Nah, atau skala ordinal. Contohnya misalkan seperti skala Likert. Nah, nanti Anda akan lebih jelas nanti di mata kuliah yang terkait dengan alat ukur variabel. Jadi ini hanya pengenalan aja. Kalau untuk skala interval, nah misalkan yang paling umum adalah contohnya temperatur ya. Nah, temperatur. Kalau untuk skala rasio, pengukuran tinggi badan dan pengukuran tinggi atau berat, bukan hanya tinggi badan ya. Jadi tinggi dan berat. Nah, yang banyak bingung tuh seperti ini. Nah, yang dikatakan nol mutlak itu yang seperti apa? Nah, nolnya itu relatif gitu. Jadi misalkan temperatur. Nah, jadi yang dikatakan relatif mau diukur menggunakan alat ukur yang lainnya itu hasilnya tetap sama. Contoh kalau tinggi badan ya 0 cm sama 0 meter. Nah, 0 cm sama 0 meter ya nilainya 0. Nah, itu yang dikatakan nol mutlak itu ya seperti itu. Mau diukur pakai senti, mau pakai meter, 0 ya 0. Mau diukur 0 misalkan berat ya. Berat 0 ons dengan 0 kilogram dan dengan 0 gram ya 0. Nah, seperti itu. Jadi yang dikatakan nol mutlak seperti itu. Beda dengan skala interval. Kalau temperatur misalkan gitu. Nilai nolnya Celsius, nah itu beda dengan nilai nolnya Fahrenheit. Nah, seperti itu. Jadi diukur dengan ukuran yang lain hasilnya berbeda. Nah, karena kan pengukuran Celsius, Fahrenheit, Reaumur itu kan ada kalau Celsius yang ngikuti aturan yang Celsius, kalau yang Fahrenheit ngikuti aturan yang Fahrenheit. Jadi nilai nolnya itu tidak sama. Nah, gitu. Jadi interval itu relatif. Kalau yang rasio ya mutlak nol. Seperti itu. Ini definisi variabel. Variabel perlu didefinisikan secara operasional. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi harus didefinisikan secara operasional. Jadi memang benar bahwa variabelnya itu jelas dan memperjelas makna variabel yang diteliti. Semakin nggak jelas takutnya nanti juga akan mempengaruhi dari variabel tersebut gitu. Definisinya dari arti, ciri, maksud, batasan objek dan unsur persamaan dan juga perbedaannya. Nah, ini juga yang penting yaitu definisi operasional adalah seperangkat instruksi yang lengkap berdasarkan karakteristik untuk menetapkan apa dan bagaimana mengamati variabel. Kuncinya dapat diukur. Jadi definisi operasionalnya, karakteristiknya Anda harus memang benar-benar bahwa variabel ini pengertiannya adalah ini gitu. Jadi harus benar-benar jelas. Dan dapat diamati. Peneliti dapat mengobservasi atau mengukur satu objek atau fenomena dapat diulangi oleh peneliti yang lain jika akan melakukan penelitian tersebut. Nah, gitu. Nah, ini aturan membuat definisi. Nah, harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan. Nah, luas dan keduanya sama, tidak boleh bersifat negatif dan apa yang didefinisikan tidak boleh masuk dalam
tidak boleh masuk dalam definisi, dan tidak ambigu. Menyusun definisi variabel, yang pertama itu perhatikan dari nama variabel. Terus juga dari definisi operasionalnya, kelompok penggolongan variabel, indikator, dan alat ukur. Nah, ini untuk supaya memudahkan kita ya. Nah, mendefinisikan bisa menggunakan sinonim, menggunakan kamus, dan konseptual deskripsi apa dan mengapa. Bisa kita cari dari buku teks. Jadi kita harus banyak membaca dan mereview. Nah, ini adalah menyajikan definisi operasional pada variabel. Jadi Anda tinggal memasukkan ke kolom-kolom ini untuk memudahkan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.